Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang benarkah Masjid Jami dibuat menggunakan putih telur? Penasaran? Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, wawasan, serta hiburan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Benarkah Masjid Jami dibangun dengan menggunakan putih telur? Masjid Jami memang merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini diperkirakan telah berdiri selama kurang lebih 4 abad. Dan sampai saat ini, masjid tersebut masih berdiri dengan kokoh di tengah-tengah kota Palopo. Masjid ini telah menjadi saksi dari berbagai macam peristiwa yang terjadi di masa lampau. Masjid ini telah menjadi saksi di zaman di mana Palopo masih menjadi bagian dari Kerajaan Luwu. Zaman di mana Belanda datang dan menjajah Indonesia. Zaman di mana rakyat berjuang dan mengusir penjajah. Zaman di mana rakyat bersorak-sorai meneriakkan kata merdeka. Hingga zaman di mana kedamaian menyertai kita semua seperti sekarang ini. Nah, salah satu pertanyaan yang sering muncul tentang Masjid Jami Palopo adalah, apakah benar Masjid Jami tersebut dibangun menggunakan putih telur? Jawabannya adalah iya, menurut berbagai macam sumber yang saya dapat. Masjid Jami dasarnya memang dibuat dengan menggunakan putih telur, atau lebih tepatnya menggunakan campuran antara putih telur dan kapur. Fungsi putih telur di sini adalah sebagai pengganti semen. Jadi, batu cadas yang menjadi dinding dari Masjid Jami tersebut direkatkan dengan campuran antara putih telur dan kapur itu sendiri. Lantas, kok bisa putih telur merekat seperti itu? Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa di zaman dulu memang banyak orang yang memanfaatkan putih telur sebagai bahan bangunan. Dan bukan hanya Masjid Jami saja yang kabarnya dibuat dengan menggunakan campuran putih telur, melainkan bangunan lain seperti candi-candi yang ada di Jawa, istana air Taman Sari yang ada di Jogja pun kabarnya juga menggunakan putih telur dalam proses pembangunannya. Jadi memang di zaman dulu putih telur itu adalah salah satu bahan bangunan yang sering digunakan. Apakah itu artinya putih telur dulunya dijual di toko bahan bangunan ya? Jadi memang fenomena mencampur bahan organik ke dalam campuran untuk bangunan memang bukanlah hal yang aneh kala itu. Bahkan para peneliti sekalipun masih sering berdiskusi soal ini. Selain putih telur, ada juga lemak hewan yang kabarnya juga bisa merekatkan bangunan. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa tembok Cina dibangun dengan menggunakan ketan dan putih telur. Benarkah demikian? Setelah saya menelusuri lebih lanjut, ternyata ada beberapa bangunan tua juga di Filipina yang juga dibangun dengan menggunakan campuran putih telur, utamanya pada gereja-gereja tua yang ada di Filipina. Nah, ternyata putih telur ini memang berguna sebagai campuran bahan bangunan, dikarenakan putih telur memiliki kemampuan untuk menghambat penguapan air. Telur tersebut mampu mengikat air agar bertahan dengan semen selama mungkin, agar tidak cepat mengering. Selain itu, putih telur juga dapat meningkatkan konsistensi, daya tahan, serta mengurangi resiko keretakan pada campuran bangunan. Dalam praktiknya sendiri, memang kita kerap kali menjumpai putih telur digunakan sebagai bahan perekat, utamanya dalam memasak. Dan banyak pula yang memanfaatkan putih telur sebagai bahan dalam membuat lem perekat.
Jadi memang putih telur ini memiliki kemampuan untuk merekat. Meski begitu, satu hal yang pasti adalah meskipun putih telur menjadi bahan dalam membangun Masjid Jami, namun bukan berarti bahan yang digunakan hanyalah putih telur saja, tetapi ada bahan-bahan lain yang juga digunakan di sini, layaknya bahan bangunan lainnya. Jadi bisa dibilang putih telur hanyalah salah satu bahan yang digunakan, salah satu bahan campuran yang digunakan, dan bukan satu-satunya bahan yang digunakan. Oke? Nah, di samping itu pula, banyak juga orang yang justru tidak percaya kalau Masjid Jami dibangun dengan menggunakan bantuan putih telur. Dan sebenarnya pendapat itu sah-sah saja. Silakan juga untuk tidak percaya, dan yang mau percaya juga silakan. Bahkan kalau kalian mau meneliti secara langsung, meneliti kebenarannya pun juga dipersilahkan. Justru lebih baik kalau kalian ke sana dan menelitinya secara langsung. Tentunya akan sangat menarik untuk mencari tahu kebenaran di balik pembuatan Masjid Jami ini. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Jadi memang zaman dulu praktik membangun bangunan itu memang banyak yang menggunakan putih telur. Konon kabarnya seperti itu. Meskipun demikian, memang kebenarannya belum diketahui secara pasti. Lantaran peneliti pun masih kadang berdebat soal ini. Ada yang mengatakan iya dan ada pula yang membantah hal tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian? Percayakah kalian dengan hal ini atau justru tidak? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa juga untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Yang orang Sulawesi Selatan, yang orang Palopo, orang Bugis dan sebagainya, silahkan teman-teman share ini video ke teman-teman tak yang lain. Oke? Dan terakhir jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.